Stay tuned on 106.1 Geronimo FM. Love Jogja and you. Yes, Mas Kunto Aji yang udah join barengan sama kita malam hari ini nih Kanca Muda ya kan. Untuk ngobrolin banyak hal gitu. Banyak hal. Pokoknya mau tanya-tanya semuanya lah gitu. Boleh, ya. Kanca Muda boleh ikut ya Mas ya? Boleh banget. Mas Kunto, ini akhirnya sampai di Yogyakarta di hometown ya sebenarnya Mas ya? Iya. Asli sini tuh Mas Asli kamu? sini. Asli respected coral tuh kamu Mas? Respected coral di mana? Karangkajen. Bukan ya? Asli mana tuh? Aslinya mana tuh Mas? Bukan. Sleman aku Gito Gati. Gito Gati street terror. Street terror. Emang iya. Dulu kan peteng banget Mas. Iya betul. Bener. Wah parah dulu. Dulu kan peteng nyenyet. Nah, aku dulu motoran tiap hari di situ. Aduh. Lewat situ Merapi View. Kalau malam udah harus harus pelan-pelan lah ya. Iya kan bolong-bolong kan dulu kan. Tapi sekarang udah lumayan. bagus. Iya, sekarang udah Udah bagus. di aspal bagus lah ya. Udah keren banget. Udah tembus sampai jalan mana? SCH ya. Daerah Jalan Magelang lurus pokoknya ya. Sleman City Hall. Oh iya. Iya kan? Jangan disingkat-singkat toh kan enggak tahu. Nah kan kalau di sini disingkat Bang Cakal. Iya benar. Jamal ya kan. Aduh, Paris. Siapa lagi? Paris, Parangtritis. Nah, itu dia. Nah, kalau singkatan dari Mas Kunto nih, apa Mas? Ditembak. Harus lucu. Apa ya? Aku dari tadi mikir ya gak dapat. Akhirnya datang lagi ke Jogja. Ini berarti baru aja sampai hari ini Mas? apa gimana nih? Kemarin sampainya. Oke. Kemarin naik kereta. Terus sempat bikin satu aktivasi gitu di atas kereta sambil Hah? Kayak orang India gitu Mas? Enggak ada. Bukan. Beda konsep dong. Aktivasi. Aktivasi. Oh di dalam ya Di berarti. dalam. Enggak gitu juga. Bang, aduh. Jualan mijon. Gitu. Saya pikir kan seperti itu. Oh enggak ya berarti ya. Gitu. Perform di situ. Oke. Kita bikin perform di dalam gerbong. Iya masa di luar. Oh, ya, siapa tahu. Ya. Anda masih mikirnya sampai sana ya? Naik-naik gitu ya. Mas Kunto ini beyond loh. Beyond. Kita enggak Mas pernah Kunto tahu. beyond loh. Apa sih ora digawe wong liya digawe loh. Iya, itu dia heran. Terherman-herman. Dik subuh-subuh ki nek. Dudu Kunto Aji, Bro. Belum ada ya kan? Ora ono sing gawe. Wong kok peting sing. Ya tau gawe-gawe. Tapi ngobrol-ngobrol di kereta terus habis itu perform juga di sana pakai album barunya juga berarti. Iya, perform pakai gitar. Ini sebenarnya dalam rangkaian acara konser besok juga karena kita kerjasamanya kan sama KAI gitu. Jadi sekalian aja bareng sama KAI terus bikin aja di situ. Alright. Terjadilah. Terus gimana tuh feedbacknya? Kan pasti udah pada mendengarkan secara live ya pada akhirnya. Akhirnya. Iya. Album baru lagi nih gimana feedbacknya dari teman-teman pendengar Kunto Aji? Seru banget karena maksudnya kan baru ya bukan pertama kali sih tapi jarang banget ada perform di atas kereta di dalam kereta, bukan di atas kereta ya, di dalam kereta. Sorry Mas. Kesamlo kawat tuh. Nyetrum 10.000 buat lumayan loh. Oke, pada seneng ya pada akhirnya ya. Pada seneng. Oke deh kalau gitu. Berarti udah sampai Jogja. Kalau ngitung berkarya dari awal mulai itu berapa tahun sih berarti Mas ini? 12 ya? Wah, kalau awal lebih 2008 tuh berapa berarti 20 2008 itu berarti sekitar 16 tahunan ya. Nah, iya. 16 tahunan. 16 tahun. Bentar lagi HSS berarti. Apa tuh? Happy Sweet 17. Oh iya juga ya. Oh iya juga ya. Iya benar kan. Saya mikirnya saya benci. Kamu pasti depannya aja kamu pasti ya. Hitman System. Hitman System ya. Oke. Happy Sweet 17. Berarti konon katanya itu umurnya berapa tahun Mas Udahan? Oh kalau konon katanya masih paling pertama tuh Terlalu Lama Sendiri. Oh iya. Kalau Terlalu Lama Sendiri 10 tahun tahun depan. Tahun depan. Wow, tahun depan 10 tahun. Mau dibikinin spesial sesuatu nggak Mas? Kita nggak. Terlalu Lama berdua mungkin ya. Aduh. Terlalu lama berdua. Jangan melamun saat hujan. Jangan Emang justru lagu ini tuh sebenarnya psikologi kebalikan. Jadi memang mengajak teman-teman untuk ngelamun.
Karena sekarang kita tuh jarang ngelamun. Iya lagi. Kalau diem pasti pegang handphone. Iya, benar. Nggak pernah, jarang banget ngelamun. Tapi mungkin itu adalah suatu tindakan karena orang-orang bilang bahwa nggak usah ngelamun nanti kelebon atau apa. Nanti kang mungkin selupan. kang selupan. Gitu apalagi wong Jawa Mas. Iya, benar. Padahal enggak, ternyata ada jurnalnya ngelamun itu penting. Oh ya? Iya. Bahwa melamun kosong aja gitu ternyata Melamun kosong, ada manfaatnya. wandering kepikiran kemana-mana tuh juga penting untuk ya sirkuit di otak lah bisa berpikir. Nah nggak kayak gitu juga, kebablasan itu nanti. Iya. Cari sekolah ngelamun gitu. Nah, itu anak ngelamun ini. telepon beneran kali iya, itu kalau itu. Ngelamun beneran. Nggak gitu. Tapi sering berarti Mas Kunto pernah nggak mengalami kayak melamun mungkin malah membawa overthinking atau malah membawa kejernihan dalam pikiran? Iya bisa jadi sih, kalau tidak dikontrol pemikirannya kan akhirnya jadi mungkin bisa berpikir yang jelek-jelek ya. Tapi sebenarnya melamun itu sendiri memang ada fungsinya dan terlalu banyak konsumsi otak kita tuh punya kapasitas untuk, ini dari psikologku ya, dia bilang bahwa otak kita punya kapasitas Memori Mas. untuk menerima informasi, bukan memori, menerima informasi dalam sehari. Nah sekarang itu kita itu bisa sampai 1000 kali lipatnya dari apa yang seharusnya kapasitas kita punya. Makanya banyak orang jadi lebih stres. Emang gitu. biasanya kalau ini wajibnya berapa sih Mas? Bukan wajib. Nah aku lupa tuh hitungannya. 1 tapi tera kah? nah nggak tahu emangnya. Bukan kayak gitu hitungannya. Berapa giga mungkin? Ya, sama aja. Sama aja ya. Oke, pada Iya, akhirnya makanya akhirnya kita terdistraksi sama hal-hal kecil ini ya. Iya, sama screen handphone time itu. dan lain sebagainya. Ya makanya sekarang ada screen time. Terus sebenarnya kan di handphone juga Ada pengaturannya. ada pengaturannya. Ya, betul. sebenarnya. Betul. Gimana cara kita memanfaatkan teknologi kan? Iya, iya. Kamu udah over nih kan, nanti ada notifikasi. Iya, betul. Aku pakai lagi Mas. Oh ya, oke, sama aku juga. Tapi ngeyel nggak Anda? Tapi tetap ngeyel. Tetap today tetap dibuka. Tapi nek rangono nyambut gawe. Kalau nggak gitu nyambut gawe ya saya ya. Oke, berarti ini lagu baru ya, masuk ke dalam album barunya. Iya, pengantar purifikasi pikir. Pengantar purifikasi pikir. Kepikiran pengantar Purifikasi pikiran. Gara-gara air purifier. Mungkin atau Mata apa? kuliah tuh pengantar. Bawa ya betul juga. Pengantar apa akuntansi. Biasanya semester 1, semester 2 ya kan. Dari mana Mas pengantar purifikasi? Sebenarnya ini judul lagu ini judul album ini diinin paling terakhir. Oke. Jadi bahkan H-2 tuh aku belum ketemu judulnya. Oh, berarti untuk lagu online lagunya H-2 online di post di sosial media. Spotify dan lain-lain tuh aku masih belum payah gitu. Karena pilihannya cukup banyak dan beberapa tuh aku ngerasa masih pretentious gitu, masih berusaha dikeren-kerenin gitu loh. Iya, Pakai iya, ChatGPT ya waktu itu. Nggak, belum kepikiran lagi tahu gitu pakai ChatGPT. Nah itu terus habis itu akhirnya ngelamun dan coba deh dengerin albumnya lagi, terus ngelamun apa aja yang keluar di pikiran. Pada situ yang keluar adalah purifikasi pikir. Nah terus tak tambahi pengantar, itu pengantar purifikasi. Oke. Janjiannya artinya apa sih Mas? Purifikasi pikir itu. Aslinya Penjernihan pikiran. Oh kayak ya benar-benar kayak fungsinya kayak air purifier gitu ya. Iya. Kan menjernihkan. Purifikasi itu kan netral menjernihkan semuanya ya. kan. Iya. Oke. Berarti feels yang mau dirasain, feel yang mau Sampaikan. sampaikan. Kayak kalau kemarin kan kayak wah ini Kunto Aji nih Iya. spesialis lagu healing. Iya benar. Spesialis lagu healing. Spesialis buat nyanjani ya kan. Betul. Sebenarnya apa ya? Yang tidak ada intensi untuk akan begini akan begitu sih. Tapi kalau yang album ini sih memang berdasarkan usia aja udah kepala 3 gitu, jadi lebih memikirkan kehidupan dari sisi bertumbuh. Ya, tema besarnya kan ada soal bertumbuh, kedewasaan lah. oke. Jadi Iya. lagu-lagunya banyak tema dewasa. life. Bukan. Ayo jangan mikir dewasa yang kesana. Bukan dewasa yang itu. Banyak adegan dewasa kan berarti. Bukan. Bayar Bayar cicilan. Bayar cicilan, betul. BPJS, Kewajiban, iya, ya betul. kan? Overwhelmed. Iya. Adegan dewasa Betul, dong. iya betul. Gawe kopi su Iya. Positif ya Anda ya, positif. Aku Ben. Aku. Ya dan jagoannya sebenarnya banyak banget ya Mas. Ini secara urut ya. Kalau Iya. bisa dibilang di dalam album ini akhirnya pakai formula urut lagi ya dari 1 sampai ke belakang. Gitu. Nah, kalau yang album ini sebenarnya aku nggak aku rutin kalau album ini. Maksudnya kalian pilih aja judulnya yang paling menarik. Makanya judulnya kebanyakan panjang-panjang kan. Iya. Judulnya yang paling menarik dengerin aja gitu. Tapi memang tetap ada intro dan outro. Itu selalu aku buat dari album Dari pertama album itu. pertama. Itu intro outro selalu ada dan
kenapa dibikin itu karena memang aku kan musisi yang album. Yap. Bukan yang single-single gitu loh. Jadi kalau mau ngeluarin yang ngeluarin album gitu. Nah, untuk masuk ke album itu pengennya memang biar pendengar itu ngerasain masuk ke dimensi tertentu gitu ya, namanya angkatan 90-an kan dengernya dulu di kaset. Ada pintu masuk, ada pintu keluar. Ada pintu keluar. Kita denger di kaset kan dari awal kan. Betul, nah, betul. Masih mindsetnya masih seperti itu. Oh, anak zaman sekarang mana ngerti tuh, Mas? Enggak tahu ya. Pensil 2B sama Pensil kaset. 2B. Apa coba? Korelasinya. Tahu itu kalau misalnya kasetnya bundet di pakai itu betul. kan, bener kan? Buat ngeriwain itu. Iya, ngeriwain. Oh, itu bisa buat ngeriwain juga. Bisa. Oh, Betul. baik. Tepatnya di sebelah mana gitu. Oke. Dan harus Thank you. harus Stadler ya. Oh, Harus Emang iya. enggak sih, Mas. Ngapusin Mas. ya ampun. Kamu sih tadi. Oh, ya, Ngapusin baik. cacing, Mas. Ya itu berarti ada pintu masuknya, ada pintu keluarnya, dan kejadian apa yang ada di dalam kan setiap orang juga kayak Macam-macam. Menerjemahkannya dengan cara masing-masing. masing-masing. Oke. Itu apa? Intronya Urip, belakangnya Urup. Ya. Itu gimana Mas? Itu kenapa formula yang Urip dan diberikan? Urup tuh di Kenapa albumnya? Urip dan Urup? Urap. Cocok. Gudangan kalau di sini, Mas ya. Bener. Gudangan kalau di sini. Urip. Ya dari falsafah Jawa ya. Urip iku urup gitu ya. Ya. Hidup itu menyala. Ya pengennya album ini bisa mengantarkan pendengarnya untuk menuju hidup yang lebih hidup. Menjadi terang dan garam dunia. Wow, filosofis. Serviens Garam in lumine dunia. veritatis. Serviens in lumine veritatis. Iya kan, melayani dalam cahaya kebenaran. Keren banget. Dari mana itu? Ini Mas, Atma Jaya. Serviens in lumine veritatis. Slogannya Pantesan itu. tahu ya ampun. Pantesan hafal. Alumni soalnya ya Allah. Dan akhirnya Urip itu Urup jadi apa ya, slogan yang kamu masukin di dalam album ini pada Ya. karena itu pegangan hidup dari lama atau bagaimana? Iya, itu pegangan hidup dari lama, dan setelah melalui banyak proses ya, termasuk pas pengerjaan album ini tuh aku kehilangan bapakku. Gitu. Jadi salah satu titik loncat baliknya adalah mengerjakan album ini. Maksudnya ketika udah terpuruk banget gitu, terus udah mulai naik lagi dan itu bikin album ini ya udah ya suatu saat kita semua akan kembali ke sisinya kan, jadi ya udah kita bikin yang urup aja gitu. Berarti dari tahun berapa itu Mas bikin album ini? Sebenarnya album terakhir kan 2018, jaraknya 5 tahun ya, tapi sebenarnya nggak genap 5 tahun sih, karena ya pasti ada proses menikmati album mantra-mantra dulu. Tapi sebenarnya pas mulai itu pas pandemi itu sih, kan di rumah terus tuh udah 2020. Malah jadi produktif ya. Nah tapi ternyata aku ternyata nggak aku kan orang sebenarnya yang suka di rumah kan. Ya. Terus pas pandemi aku harus beli di rumah nih. beli alat-alat gitu. Wah, aku mikir ini bakal produktif nih. Ya. Tapi ternyata enggak ya. Oh iya. Iya, maksudnya tetap aku tuh butuh, walaupun tetap suka di rumah ya, tapi tetap butuh keluar nyari inspirasi, baru dibawa ke rumah, energinya baru diolah. Diendapkan di rumah. Betul. Ketika di rumah terus tuh ternyata Nggak dapet ini. Belum. Masuknya nggak ada. belum Aduh, nggak ada yang apa masuk. Iya. Padahal baru-baru barang-barang tetap enggak ya. Enggak, udah alat ya mini studio lah, udah bisa tinggal rekam gitu, tapi enggak jadi. Itu kan ternyata nggak jadi. Nggak jadi apa-apa. Iya, tapi ya setelah mulai manggung lagi itu baru akhirnya bisa Menyerap nulis lagi. energi. Menyerap energi lagi, bisa nulis lagi gitu. Karena manggung seberpengaruh itu ya Mas ya. Iya sih, energinya sih yang nggak kegantiin Coba, sih. kalau apa yang paling kamu seneng dari perform, Mas? Perform. Paling sederhana adalah lagu ini kan, misalnya kamu nulis lagu tuh, ini bercerita tentang kisahmu yang menurutmu anjir ini sebenarnya aku malu kalau nyeritain ini misalnya gitu. Ini aku lagi sedih banget. Walaupun bahasanya kiasan, orang nggak akan tahu masalahnya apa. Tapi kan kita kan ngerasa ini ya, ada rasa malu, ada rasa telanjangnya segala macam. Tapi ketika itu ternyata dinyanyikan oleh semua orang segitu banyak, dan ngelihat matanya mereka bahwa mereka punya masalah masing-masing yang kita merasa relate dengan mereka. Itu panggung itu jadi sebuah kayak apa ya? Kayak energinya tuh ngegulungnya Iya. gede banget gitu.
sebuah terapi besar gitu yang ini. Kalau buat aku jadi sebuah terapi yang Jadi luar kayak biasa. bukan cuma dari dirimu aja as a musisi, tapi ternyata Mereka kamu juga ngasih. mendapatkan. Oh iya. Sesimpel mereka ngasih nyanyi energi. bareng gitu ya. Iya, dan dari matanya kita bisa lihat bahwa mereka punya masalahnya masing-masing yang berkaitan dengan lagu itu. Yang tersampaikan lewat Aku gitu merinding ya. loh, gimana? Merinding bulu kariun. Aduh, sesimpel mereka nyanyi bareng dan merasa relate itu kerasa banget dari pandangan matanya pada akhirnya. Iya, itu Wow, luar keren biasa. Pokoknya thank you Kanca Muda yang udah Yes. gabung bareng sama kita. sampai Udah jam tanya-tanya, 9. udah dijawab juga sama Mas Besok Kunto jangan Aji. lupa. Kita Amin, puterin amin. dulu Kunto Aji, Urup Kanca Nah. Muda. Thank you so much. See you. Terima kasih. Dadah. The real sound of Jogja. Geronimo FM.